Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'matil iman wal islam wa huma min a'zami ni'ami wa kafa bihima min ni'mah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من خرج من بيته في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع أو كما رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق رسول الله الكريم. أما بعد. Hadratul Mukarramin yang kami hormati, yang kami muliakan, para alim ulama, para asatid, para sesepuh, para pinisepuh, wabil khusus kepada seluruh jajaran Dewan Kemakmuran Masjid Al-Islah dan seluruh jamaah Masjid Al-Islah yang insyaallah semuanya Allah berkahi kehidupannya, Allah mudahkan segala urusannya, Allah lancarkan rezekinya, Allah subhanahu wa ta'ala jadikan keluarganya keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Allah jadikan anak-anaknya anak-anak yang soleh soleha, alim alimah, da'i da'iyah, hafidh hafidhah, serta Allah jauhkan dari segala macam bala, wabah, fitnah dan penyakit. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua karunia dan kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Begitu banyak sekali kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak akan pernah mampu untuk membalas semua kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Maka Allah tidak memerintahkan kepada kita untuk membalas semua kenikmatan-kenikmatannya. Allah memerintahkan kepada kita cukup kita hanya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Cukup syukur dengan lisan, dengan mengucapkan alhamdulillah, dan wujud daripada syukur kita juga dengan kita mengamalkan semua perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dalam setiap saat dan keadaan, dimanapun, kapanpun, dengan siapapun, dan dalam kondisi apapun. Wajib bagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita semua, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, hingga kepada kita semua umat akhir zaman yang insyaallah senantiasa mengharapkan syafaatnya di akhirat kelak. Bapak-bapak hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan malam hari ini kita akan lanjutkan kembali kajian kita dari kitab Tauhid, Jauharut Tauhid, sarahnya yaitu kitab Tuhfatul Murid. Dan alhamdulillah kita sudah membahas pada nazam yang keberapa kemarin? Nazam yang ke-18 ya. 18, 19, dan insyaallah malam hari ini kita akan sempurnakan sampai 20 atau 21, 19, 20 dan 21 insyaallah. Namun sebelumnya 22. Wa naqsuhu bi naqsiha wa qilala. Oh ya, insyaallah. Nanti mudah-mudahan kalau waktunya insyaallah cukup ya. Karena ini satu nazam aja lumayan penjelasannya. Di kitabnya di sini satu nazam itu 1-2 lembar penjelasannya, sarahnya. Masya Allah ya. Yuk kita seperti biasa sebelum kita membahas nazam-nazam tersebut, mari kita sama-sama bacakan terlebih dahulu. Kita gunakan nazamnya, lughatnya menggunakan lughat pembacaan kitab Alfiyah. Baik, kita awali dengan bismillah. Mari kita sama-sama baca.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala sinatihi, thumma salamullahi ma'asalatihi ala nabi ja'a bitawhidi wa qad khalat dinu ani tawhidi فأرشد الخلق لدين الحق بسيفه وهديه للحق محمد العاقب لرسل ربه وآله وصحبه وحزبه وبعد فالعلم بأصل الدين محتم يحتاج للتبيين لكن من التفضيل كلة الهمم فصار فيه الاختصار ملتزم وهذه أرجوزات لقبتها جوهرة التوحيد قد هذبتها والله أرجو في القابلين في أبيها مريدا في الثواب طامعا فكل من كلف شرعا وجب عليه أن يعرف ما قد وجب لله والجائز والممتنع ومثل ذا لرسله فاستمعا إذ كل من قلد في التوحيد إيمانه لم يخلو من ترديد ففيه بعض القوم يحكي الخلف وبعضهم حقق فيه الكسفا فقال إلياس بقال غير كفى وإلى لم يزال في ظاهري وزن بأن أولا مما يجب معرفة وفيه خلف منتسب فانظر إلى نفسك ثم انتقل للعالم العلوي ثم السفر تجد به صنعا بادها الكامل لكن به قام دليل العدم وكل ما جزع عليه العدم عليه قد أن يستحيل القدم وفسر الإيمان بالتصديق ونفي الخلف بتحقيق فقيل شرط كالعمل وقيل بل ستر والإسلام اشرحنا بالعمل مثال هذا الحج وصلاة قد الصيام فضل والزكاة. Masya Allah, Alhamdulillah ya. Kita cukupkan sampai nazam 20 insyaAllah ya. Dan Alhamdulillah, bagaimana sudah disampaikan tadi, kita sudah membahas berkaitan tentang nazam yang ke-18 dan 19 pada pertemuan bulan yang lalu ya. Maka insyaallah malam hari ini kita coba kembali tafsirkan maksud dan makna daripada nazam tersebut ya. Jadi faqulu man kulifa sar'an wajiba, bahwasanya setiap orang yang sudah mukallaf secara syar'i wajib dia secara syar'i untuk apa? Untuk ang ya'rifa ma qad wajaba. Wajib kita ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Diawali dari mukallaf. Nah, masih hafal enggak nih apa ciri-ciri mukallaf? Masih hafal enggak nih Pak Ustadz Imam? Ciri-ciri mukallaf. Yang pertama, apa mukallaf itu? Satu, sudah baligh. Nah, ya kan? Yang kedua, berakal. Ya. Yang ketiga, apa yang ketiga? Penting nih, harus dihafal ini ya. Harus sehat jasmaninya ya, terbebas daripada segala macam kekurangan atau cacat ya. Nah, bebas atau
tidak kurang akal, apa istilahnya, sehat jasmani di sini maksudnya pendengaran, penglihatan, dan ucapan. Artinya orang yang kekurangan fisiknya, baik itu penglihatannya, pendengarannya, ucapannya, maka dia tidak termasuk golongan orang yang mukallaf. Begitu pula orang yang belum mencapai usia akil baligh, maka dia masih belum dikatakan sebagai mukallaf. Ataupun orang yang tidak berakal, orang yang gila, nah itu tidak dikatakan sebagai mukallaf. Maka apabila ciri-ciri tersebut itu ada pada seseorang, maka syariat Islam ini tidak wajib baginya. Terutama juga bagi yang tadi yang cacat mata, telinga ataupun mulutnya bisu gitu kan. Diperjelas lagi nih Pak Imam. Ternyata yang dimaksud di sini cacat atau kekurangan mata, telinga ini yang tidak mampu menerima syariat. Orang kalau seandainya buta tapi masih bisa mendengar, masih bisa berbicara, masih nggak dia menerima syariat, belajar? Masih bisa. Banyak orang yang buta yang bisa menerima syariat, bahkan hafal Quran banyak. Atau orang yang dia katakan bisu tapi matanya tidak buta atau telinganya tidak tuli, masih bisa tidak dia menerima syariat? Masih. Maka dia tetap wajib tuh untuk belajar syariat. Belum masih dikatakan sebagai mukallaf. Yang dimaksud di sini cacat ini, apabila cacat tersebut itu dia tidak mampu menerima syariat. Contoh, misalnya orang telinganya tuli, biasanya umumnya kalau tuli, mulutnya juga bisu. Nah orang seperti itu masih bisa nggak menerima syariat? Susah. Maka dia tidak wajib itu untuk menerima syariat. Atau matanya buta, telinganya tuli, mulutnya nggak bisu, jarang kalau yang seperti itu. Dia tidak bisa menerima syariat yang kayak gitu. Nah orang cacat seperti ini yang dimaksud. Tapi kalau hanya matanya yang buta, telinganya enggak, mulutnya enggak, ini masih bisa menerima syariat. Wajib tetap dia, wajib sholat, wajib zakat, wajib puasa. Atau mulutnya bisu nih, matanya masih bisa melihat, artinya dia menerima syariat dengan bahasa isyarat, masih bisa, masih paham. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu satu, wajib bagi kita untuk sholat. Orang paham kan dengan isyarat itu, maka tetap dia wajib untuk menerima syariat. Nah itu. Maka dikatakan di sini faqul man qulifa sa'an wajada. Wajib bagi setiap orang yang sudah mukallaf, apa itu? Secara syar'i. Syar'i di sini harus sesuai dengan hukum, dalil-dalil, contoh daripada baginda Rasulullah SAW apa? Mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa syariat, maka bisa sesat dan menyesatkan. Dijelaskan juga di dalam nazam yang ke-15 di situ, fangdur ila nafsika tsumman takili. Salah satu metode yang ulama sampaikan bagaimana kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fangdur, maka pikirkan, maka renungkan, maka lihatlah apa? Ila nafsika, diri kita, penciptaan diri kita. Kalau seandainya kita memikirkan tentang diri kita, penciptaan diri kita, maka kita akan semakin mengenal Zat yang Maha Pencipta. Siapa itu zatnya? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka para ulama dikatakan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Itu ucapan ulama. Barang siapa yang mengenal dirinya, siapa dirinya, maka dia akan mengenal siapa Tuhannya. Coba kalau kita pikirkan diri kita, dari penciptaan kita saja, hadirnya kita ke dunia ini pada hakikatnya dihadirkan. Adanya kita di dunia ini pada hakikatnya diadakan, kan? Pun termasuk orang tua kita. Orang tua lahir ke dunia ini bukan karena ada, tapi apa? Hakikatnya diadakan. Siapa yang mengadakan? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin kita akan mengenal diri kita, kemudian kita berpaling lagi, kita pikirkan apa itu?
yaitu lil alami, keadaan alam sekitar kita ini. Diawali dari mana? Yaitu al-ulwi, atas. Kita lihat bagaimana penciptaan Allah yang ada di atas. Kalau kita pikirkan, masya Allah. Ya, lihat ilmuwan itu. Ya, mereka ketika meneliti tentang ruang angkasa dan segala sesuatu yang ada di dalamnya, maka mereka semakin merasakan bahwasanya adanya alam semesta ini tidak mungkin ada dengan sendirinya. Ada yang menciptakan dan merencanakan, bahkan memelihara. Maka semakin kita merasakan kehadiran Sang Maha Pencipta. Siapa dia? Allah Subhanahu wa ta'ala. Semantakili, kemudian kita berpaling lagi kepada apa? Kepada Thumma Sufri, yang ada di bawah, penciptaan Allah yang ada di bawah, di bumi, segala sesuatu yang ada di dalamnya. Maka kita pun akan mendapatkan apa? Tajid bihi sun'an badi al-hikami. Kita akan mendapatkan penciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala yang penuh dengan hikmah. Maka akan semakin kita merasakan apa itu? Kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala dalam diri kita. Ya, itu kita baru merasakan nih keagungan Allah, belum kita mengenal. Bagaimana cara mengenalnya? Nanti kita bab yang kedua. Ya, caranya kita mengenal bagaimana sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih panjang insyaallah pembahasannya. Maka kita lanjutkan kembali. Nah, inilah yang disebut dengan iman. Ya, apa itu iman? Kalau secara bahasa dikatakan di sini wa fusiral imanu bitasdiqi wa nutfil khulufu bitahqiqi fakil syarkun kal amal wa kilabal satru wal islam asyarahana bil amal. Dijelaskan oleh para ulama. Apa itu iman? Iman itu adalah tasdik. Ya, iman itu adalah tasdik. Yakin, bolehlah percaya, gitu kan. Tidak cukup kita hanya percaya saja, tetapi juga harus meyakini. Apa yang kita yakini? Yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita bersaksi bahwasanya tidak ada yang berhak disembah iku maujud illallah, yaitu angin kelawan Gusti Allah. Tidak ada yang berhak disembah di dunia ini kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan kita juga bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Kita yakini benar-benar kalimat ini. Ya. Maka para ulama mendefinisikannya, iman itu apa? Iman itu adalah tasdiqu bil qalbi wal amalu bil arkan. Tasdiqu bil qalbi, iqraru bil lisan, wal amalu bil arkan. Masih ada nggak tulisannya, catatannya? Penting ini definisinya harus, karena ini pembahasannya masalah ini. Ya. Jadi iman itu apa? Tasdiqu bil qalbi, yaitu meyakini di dalam hati, iqraru bil lisan, yaitu mengucapkan dengan lisan, wal amalu bil arkan, dan wujudnya yaitu dengan kita mengamalkan semua perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Konsekuensi daripada kalimat syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu kita wujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti itu. Tapi awas, jangan sampai salah nih dalam kita memahami definisi iman ini. Ya kan? Berkaitan dengan tasdik, misalnya contoh. Apa itu tasdik? Yaitu yakin di dalam hati kita. Berkaitan dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya. Ada sebagian ulama mengatakan bahwasanya iman dan Islam itu sama. Sama nggak iman dengan Islam? Sama nggak iman dengan Islam? Beda, nggak sama, Pak. Ya, iman dengan Islam tidak sama. Tetapi keduanya tidak bisa dipisahkan. Kalau diibaratkan, iman itu, iman tanpa Islam
itu seperti tubuh yang lumpuh, nggak bisa bergerak. Iman tanpa Islam. Begitu pula sebaliknya, Islam tanpa iman yang nggak bisa. Ya, kenapa? Karena iman itu amalan batiniah. Iman, makanya dikatakan tasdik, yakin, sedangkan al-yakin fil qalbi, yakin itu adanya di dalam hati. Sedangkan amal Islam itu apa? Wujudnya dalam kehidupan sehari-hari. Salat, zakat, puasa, haji. Islam itu namanya. Maka disebut rukun Islam. Ya, amalan fisik Islam. Makanya antara keduanya tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Nah, kemudian dijelaskan juga di sini, ya. Wan nutqu, dan adapun mengucapkan dua kalimat syahadat fihi, di dalam keimanan, keyakinan kita, al-khulfu bitahqiqi. Para ulama berbeda pendapat secara tahqiq, ya. Secara kesepakatan ulama berbeda pendapat. Satu pendapat khususnya Imam Hanafi dan sebagian pengikut Asy'ariyah mengatakan bahwasanya iqraru bil lisan, ya, mengucapkan dua kalimat syahadat itu adalah syartun. Apa itu syartun? Bagian daripada iman. Maka setiap orang yang masuk Islam, ya, orang yang beriman wajib mengikrarkan dua kalimat syahadat karena bagian daripada iman. Tetapi sebagian lagi ulama Asy'ariyah dan kesepakatan ulama ahli sunnah wal jamaah bahwasanya mengucapkan dua kalimat syahadat itu adalah sebagai syarat diterimanya hukum-hukum di dunia. Tuh, hanya sebagai syarat diterimanya hukum di dunia saja. Artinya, kalau seandainya ada orang yang dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam hatinya saja, tapi dia tidak mengucapkan secara lisan, kira-kira diterima enggak imannya? Terima. Tetapi secara hukum dunia, hukum menikah dengan orang Islam, hukum jual beli, hukum menjadi imam, hukum ketika dalam perniagaan, hukum ketika dia mati diurus dengan Islam dan dikuburkan di kuburan Islam, dia nggak bisa, nggak dapat. Kenapa? Karena tidak diikrarkan dengan lisan. Ini khusus untuk orang-orang yang apa? Ketika dulunya dia bukan Islam, masuk ke dalam Islam. Ya, kalau dia meyakini di dalam hati, diterima imannya. Tetapi kalau seandainya, artinya dalam garis bawah, orang tersebut tidak terhalang oleh sesuatu, tidak ada yang menghalangi dia untuk mengucapkan. Nah, kalau seandainya ada sesuatu yang membuatnya menghalangi untuk mengucapkan dua kalimat syahadat beda lagi. Contoh, karena dia bisu, itu nggak apa-apa. Ya, orang bisu, dia masuk Islam, ya, walaupun dia tidak mengikrarkan dua kalimat syahadat, tetap dia berhak untuk mendapatkan apa hak-haknya di dalam keduniawian ini. Tuh beda. Kalau gitu, normal. Ya beda, tetap aja yang tadinya normal, dia masuk Islam, udah masuk Islam, kemudian dia cacat, beda. Maka yang dilihat hukumnya yang sekarang, bukan yang lalu. Tapi dia meyakini dalam hatinya iman, mau ngomong nggak bisa, akhras, bisu, beda lagi yang kayak gitu. Tetap dia dikatakan beriman. Itu dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Saksi, ada saksi. Diikrarkan itu diucapkan, ada saksinya, ada yang membimbing. Harus ada saksinya karena asyhadu. Ada saksinya. Nanti kita jelaskan di sini, ada penjelasannya berkaitan dengan syarat-syarat membaca dua kalimat syahadat. Ada, ya, kita bahas di sini nanti. Nah,
Terus bagaimana hukumnya untuk orang-orang yang misalnya dari kecilnya dia lahir dari kedua orang yang sudah Islam? Apakah dia wajib? Nah, untuk kategori ini tidak. Ya, dia kalau seandainya katakan dia sudah Islam dari kecil, maka ya sudah, dia tidak perlu lagi mengucapkan dua kalimat syahadat. Secara otomatis dia sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, contohnya siapa? Yaitu Raja Habasyah. Jadi ketika Rasulullah dakwah di Mekah itu luar biasa godaannya, pengikutnya pun luar biasa tantangannya. Maka ini hijrah yang pertama. Hijrah yang pertama itu pengikut Rasulullah termasuk pamannya Ja'far itu diperintahkan untuk hijrah ke Habasyah. Nah, ketika sampai di sana, kemudian ditanya oleh Raja Habasyah di sana, kenapa kamu hijrah ke sini? Sesungguhnya kami adalah orang Islam. Kami diperintahkan oleh Nabi kami untuk hijrah. Ditanya oleh Raja Habasyah, bagaimana ciri-ciri Nabi kamu? Dijelaskanlah ciri-cirinya Nabi kami begini. Raja Habasyah itu kemudian ya itu benar, itu ada di dalam Injil. Karena waktu itu Kerajaan Habasyah waktu itu masih menganut agama Kristen, tapi Kristennya Kristen yang lurus. Benar, itulah Nabi yang terakhir, maka aku beriman kepadanya. Nah, ketika Rasulullah sudah hijrah ke Madinah, raja itu meninggal. Rasulullah mensolati. Secara lisan dia nggak mengucapkan, kan, tidak bertemu dengan Rasulullah, tapi dia mengimani itu. Hanya di dalam hati. Kenapa? Karena ajarannya sama dan memang tercantum di dalam Injil bahwasanya memang akan turun seorang nabi terakhir namanya Ahmad. Maka dia meyakini, ya. Tapi belum mengamalkan syariat. Beriman tidak? Beriman. Rasulullah mensolati beliau. Seperti itu kurang lebih. Artinya apa? Artinya yang namanya mengucapkan dua kalimat syahadat itu bukan bagian dari iman, bukan. Tetapi syarat, hanya sebagai syarat diterimanya hukum-hukum dunia saja. Ya. Maka dikatakan lagi di sini di dalam nadam selanjutnya, faqila sarkun kal amal wa qila bal satru wal islam syarahana bil amal. Ya. Faqila dikatakan, satu pendapat mengatakan bahwasanya sarton sebagaimana syarat seperti halnya kita melakukan perbuatan, beramal. Ya, syarat kal amal sebagaimana kita beramal. Wakila bal, dan sebagian pendapat lagi mengatakan tidak sama. Ya, kenapa? Satrun wal islam syarahanna bil amal. Yang lainnya mengatakan tidak seperti itu. Kenapa? Karena mengamalkan perbuatan itu adalah sebagai satar, bagian daripada iman, dan Islam itu dinyatakan dengan perbuatan. Nah, artinya apa? Ini pembahasannya setelah iqraru bil lisan, maka wal amalu bil arkan. Ulama pun dalam memahami wal amalu bil arkan mewujudkan ikrar dan tasdiknya dengan perbuatan. Apa hukumnya? Apakah ini bagian daripada iman ataukah sama seperti ikrar, hanya sebagai syarat saja? Apakah para ulama mengatakan bahwasannya melakukan atau mewujudkan dengan amalan itu ada dua. Yang pertama yaitu seperti halnya kita mengucapkan atau mengikrarkan kalimat syahadat, yaitu syarat bagi diberlakukannya hukum-hukum keduniawian. Itu yang pertama. Salat, zakat, puasa, haji, orang menilai kita sebagai orang Islam. Kalau orang Islam berarti saudara tidak? Saudara. Maka boleh nggak dia menikah dengan orang Islam? Boleh. Boleh nggak saling mewarisi? Boleh. Boleh nggak dia jadi imam? Boleh. Berniaga, berjual beli dengan syariat Islam? Boleh.
Ketika meninggal dunia diurus dengan cara Islam, dikuburkan di kuburan Islam, boleh nggak? Boleh. Maka diberlakukan itu hukum-hukum Islam. Apa itu? Amal. Yang kedua dikatakan di sini, apa itu? Dengan amal, kal amal, ya, dengan perbuatan itu, yaitu sebagai syarat bagi kesempurnaan iman. Dikatakan di sini li sihhatil iman, sebagai sempurnaan iman saja. Artinya orang yang mengaku beriman, meyakini di dalam hatinya, mengucapkan 2 kalimat syahadat, tetapi dalam kehidupan sehari-harinya dia katakanlah masih belang bentong sholatnya, puasanya juga belang bentong, zakat juga kadang-kadang nggak wajib. Maka orang seperti ini dikatakan apa? Belum sempurna imannya. Ya, hanya sebagai syarat kesempurnaan iman saja. Tuh, ya memang sama seperti pembahasan yang minggu kemarin nih. Ya, seperti kita pembahasan berkaitan dengan masalah tingkatan iman. Beda-beda. Ada berapa tingkatan iman? Masih ingat nggak? Masih ingat nggak nih? Dibahas nih. Ya, ada berapa tingkatan iman? Menurut Syekh Imam Nawawi Al-Bantani, ya, dijelaskan di sini bahwasanya al-imanu ala khamsah, ala khamsati aqsami. Ya, iman itu tingkatannya ada 5. Nih Pak Imam, kita bisa koreksi diri kita nih. Katanya kita pengen belajar tasawuf, ya kan? Nah ini dijelaskan nih, masing-masing ada makomnya, tingkatannya masing-masing. Jadi nggak kita bisa mengkoreksi diri kita nih, ya sejauh mana sih keimanan kita, kesempurnaan iman kita itu sejauh mana, ya kan? Iman yang pertama disebut dengan apa? Taklid. Ada 5 ya tingkatannya. Yang pertama namanya iman taklid, iman ikut-ikutan. Ya, beriman kepada Allah, tapi dia ikut-ikutan saja mengikuti pendapat syekhnya, gurunya, tetapi tidak paham dengan hukum-hukum atau dalilnya. Ya, maka tingkatan yang pertama inilah tingkatan untuk bagi orang-orang awam. Ya. Makanya orang-orang yang tingkatan yang pertama ini bahaya nih. Kenapa? Karena orang yang tingkatan taklid ini dikatakan di sini, ya, bahwasanya orang-orang yang masih saja iman taklid, maka dia tidak akan sepi daripada ujian-ujian Allah. Gampang goyang, gampang goyah. Ya. Ketika diuji dengan ujian dunia, harta, tahta, dan segala macam ujian, orang kayak gini bisa goncang. Imam kayak gini nih, makanya dikatakan sebagai untuk tingkatan orang-orang yang awam, untuk tingkatan iman taklid ini. Ya. Yang kedua, apa itu? Tingkatan an-ilmi. Ya, ilmu. Tingkatan ilmu itu untuk siapa? Ya huwal imanu, yaitu imannya orang-orang didasarkan kepada an-marifatul aqaid bi adillatiha. Orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala, meyakini Allah Subhanahu wa taala dengan melalui dalil-dalil hadis, ayat Quran, akli nakli. Ini tingkatan yang kedua, lebih tinggi daripada iman taklid. Caranya bagaimana? Dengan belajar seperti ini. Maka kita akan mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui dalilnya, hukum-hukumnya, hadis-hadis Nabi. Dan orang yang kedua ini, ya, tingkatannya lebih tinggi daripada aqaid. Dia tidak mudah goncang, tetapi kadang-kadang juga dia mudah goncang. Ketika bertemu dengan pemahaman yang tidak sepaham, dan orang tersebut katakan di sini punya dalil, sedangkan dia kalah dalam dalil, masih bisa goncang. Ya, ketemu akidah Syiah, ketemu dengan akidah yang sesat, yang lain tuh. Dijelaskan tentang dalil-dalilnya, bisa goncang nih yang kayak gini. Jadi iman taklid sama iman ilmi ini masih gampang goyangnya. Ya. Dan kemudian yang ketiga namanya iyan.
Ya, iman iyan. Untuk siapa nih iman iyan ini? Wahwal imanu an ain muraqabatul qalbi lillahi. Ya. Orang yang mendapatkan keyakinan dengan apa? Istiqomah di dalam keimanannya, di dalam ketaatannya, Allah tanamkan di dalam dirinya kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang merasa dirinya dekat dengan Allah, ya, ingat selalu kepada Allah, ta'alluq kepada Allah, ini namanya iman iyan atau iman muraqabah. Ya. Iman muraqabah ini biasanya li'alhil muraqabah wa tusama maqamul muraqabah. Untuk orang yang dekat dengan Allah, dan makom ini disebut dengan makom muraqabah. Siapa biasanya kayak gini? Orang-orang salik, orang-orang yang orang thariqah, istiqomah. Tuh. Dan iman ini, iyan ini tidak bisa nih dipelajari. Kenapa? Karena Allah sendiri yang menanamkan, Mbak Iman. Kalau iman taklid masih bisa kita pelajari, iman ilmi masih bisa kita pelajari. Tapi kalau iman iyan bisa nggak? Nggak bisa. Allah tanamkan sendiri di dalam hati kita nih kedekatan dengan Allah. Ya, makanya orang-orang seperti ini tergantung mujahadahnya kita, tergantung bagaimana kesungguhan kita di dalam keyakinan kita kepada Allah dan wujud dengan amal perbuatannya. Orang kayak gini nggak mungkin belang bentong sholatnya. Gak mungkin dia istilahnya katakan maksiat, gak mungkin. Kenapa? Karena muraqabah, merasa melihat Allah. Ya, ihsan, sudah tingkatan ihsan kalau ini muraqabah ini. Nah, yang ketiga, yang keempat apa itu? Yaitu iman hak. Siapa itu iman hak itu? Yaitu orang iman yang didasarkan kepada musyahadatullahi bil qalbi. Orang yang sudah merasa melihat Allah Subhanahu wa taala nih, iman ini nih. Ya. Dan biasanya iman al-haq ini adalah iman wal haq lil arifin wa susama maqamul musyahadah. Maka dikatakan orang yang memiliki iman hak ini, inilah imannya orang-orang yang arif. Kenapa? Tingkatannya lebih tinggi daripada iyan. Apa itu? Yaitu di atas muraqabah, yaitu musyahadah. Imannya siapa? Para wali. Nah, ini nggak bisa pelajari juga nih Pak Imam. Ini apa ya? Langsung Allah tanamkan tuh. Allah pilih dia. Karena dia istiqomah. Allah angkat derajat dia menjadi apa? Arifin, yaitu para wali-wali Allah. Allah yang tanamkan sendiri. Dan orang-orang seperti ini sudah Masya Allah, sudah tidak sama tingkatannya dengan kita, sudah tidak terkesan dengan dunia. Tingkatan hak ini. Nah, tingkatan yang paling tinggi apa? Tingkatan hakikoh. Iman hakikoh. Apa itu iman hakikoh? Yaitu iman yang didasarkan kepada an kaunihi la yashhadu illallah. Yaitu imannya orang yang sudah fana. Fana itu artinya melebur dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukan manunggalin kaulan Gusti, bukan. Ya, bukan itu. Tapi yang dia sudah sedetik pun tidak ada yang di dalam pikiran dan hatinya kecuali Allah. Sudah melebur sudah tidak terkesan dengan dunia, sudah tidak tertipu dengan dunia, bahkan dunia mengejar dia. Siapa nih tingkatannya? Para nabi. Maka para nabi itu tingkatannya sudah tingkatan hakikoh. Bisa nggak kita nyampe derajat ini? Nggak bisa. Nggak bisa kalau ini. Kalau hak masih bisa. Itu juga kalau Allah mengendaki. Ayan. Ah, ini juga orang-orang pilihan. Nah, kita minimal saat ini apa? Iman ilmi atau apa? Ilmu ainun lah. Ya, iman kita berdasarkan bukan hanya dengan taklid ikut-ikutan saja. Seperti itu Pak Imam. Ya, derajatnya iman. Ya, kira-kira kita mencapai tingkatan mana Pak Imam?
Awas nih, kalau takut berarti kita merasa bahwasanya masih mudah goyah. Hati-hati ya. Ini masalahnya tasdik, yakin. Kita sudah bahas kan apa bedanya percaya dengan yakin. Masih ingat nggak? Tamsilnya apa? Nggak, bedanya percaya dengan yakin masih ingat nggak? Minggu atau bulan yang lalu saya tamsilkan pakai apa? Itu. Tuh, kalau iman ya iyan, udah derajatnya yakinnya benar-benar yakin sudah. Ya. Seperti itu ya, tamsilnya seperti itu. Masya Allah. Baik, kembali lagi ya kita. Berarti satrun wal Islam masrohana bil amal, berbeda dengan pendapatnya Imam Hanifah wa jamaah min as'ari laisal iqraru syahadatain ya. Berbeda nih pendapatnya Imam Abu Hanifah dan sebagian ulama Asy'ari. Mereka mengatakan bahwasannya beramal iqraru dan amal itu bagian daripada iman, bukan hanya syarat saja, tapi satrun itu bagian daripada iman. Kalau akidah Ahlussunnah wal Jamaah mayoritas Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan hanya sekedar syarat kalau ikrar diterimanya hukum-hukum dunia. Tapi kalau wal amalu bil arkan tidak hanya sekedar diterimanya amal dunia, akan tetapi juga sebagai syarat bagi kesempurnaan iman. Artinya orang-orang yang dia yakin di dalam hatinya, diucapkan dengan lisannya, tapi masih susah untuk beramal, tetap dia dikatakan beriman, tapi imannya belum sempurna. Masya Allah ya. Nah, bagi yang meninggalkan amalan-amalan tadi ini, memang dikatakan dia tetap beriman, tapi tidak luput daripada kesempurnaan dengan syarat. Nih syaratnya. Artinya diterimanya iman tadi dengan syarat dikatakan di sini. Yang pertama, idza lam yakun ma'adzalika istihlal. Yang pertama yaitu dia tidak melakukan istihlal. Istihlal itu tidak menganggap perkara yang haram itu halal. Minuman halal, dia haram, nggak apa-apa ini halal. Awas tuh, ya, itu awas bisa menggagalkan keimanan. Jelas homer itu di dalam Al-Quran hukumnya haram, babi, anjing haram, berjudi, berzina, dia tidak melakukan istihlal, dia tahu bahwasanya itu haram. Tapi karena dia saya masih lemah iman, itu beda lagi hukumnya kalau seperti itu. Tapi kalau sudah meyakini di dalam hatinya istiqlal, ini halal, boleh, awas tuh. Kayak gitu tidak diterima tuh yang kayak gitu imannya Pak Imam. Ya, dia bermaksiat tapi dia tahu, beda hukumnya. Berarti lemah iman namanya yang gitu. Itu yang pertama. Yang kedua dikatakan di sini inad li syara', yaitu dia tidak melakukan inat pembangkangan terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Apa hukumnya sholat? Wajib. Kenapa nggak sholat? Lemah iman gua. Sibuk banget gua. Kenapa nggak puasa? Iya, gua kagak kuat. Masih meyakini bahwa saya sholat wajib nggak? Masih meyakini sholat wajib nggak? Wajib. Meyakini bahwa itu syariat Allah. Tapi kenapa dia tidak mengamalkan? Lemah iman. Masih diterima nggak? Masih diterima, tapi dia tidak sempurna imannya. Tuh. Dia tidak melakukan inad itu pembangkangan syariat. Tapi kalau seandainya dia mengatakan, kenapa kamu nggak sholat? Sholat itu nggak wajib. Sholat itu cukup duduk-duduk saja. Kita ingat sama Allah udah sholat. Ini awas nih. Pemahaman seperti ini nih yang inad, pembangkangan tentang syariat. Apa hukumnya? Kafir. Kenapa kok nggak puasa di bulan Ramadan? Kan wajib. Dalilnya jelas. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Iya, sholat Ramadan nggak wajib. Nggak apa-apa. Nah, orang ini namanya inad,
melakukan pembangkangan, apa hukumnya? Kafir. Ya. Itu yang kedua syaratnya. Yang ketiga yaitu ausyak fi masru'iyah. Yang ketiga yaitu dia tidak syak, tidak ragu-ragu terhadap semua yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya semua hukum-hukum syariat Allah, begitu pula berkaitan dengan keyakinan, berkaitan dengan tauhid, berkaitan dengan keimanan, dia tidak ragu-ragu. Siapa yang menciptakan kita semua? Seluruh alam raya, Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang memelihara kita? Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang menjamin rezeki kita? Allah Subhanahu wa taala. Tapi kenapa kamu kok nggak menjalankan syariat? Iya, saya istilahnya ini masih lemah iman, masih belajar, masih diterima imannya. Tetapi kalau seandainya dia mengatakan kayaknya masih ada Tuhan selain Allah, nah ini masih ada ragu-ragu nih. Masa Nabi Muhammad kok Nabi terakhir? Nggak mungkin lah, masih ada nabi-nabi yang lain. Nah, dia tidak sempurna, ya, yakin kepada Allahnya. Artinya berkaitan dengan qalbnya, ya, tasdiqu bil qalbnya masih ada syak, keraguan-raguan di dalam hatinya. Makanya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu harus 100%. Ya, nggak boleh kita kurang dari 100%. 9,99999 yakin kepada Allah, syirik. Dan hukumnya syirik apa? Tidak diterima amalnya, tidak diterima imannya. Tuh syaratnya bagi orang-orang yang lemah iman. Ada berapa tadi? Syarat orang yang lemah iman, ya ada 3. Pertama, dia tidak melakukan istihlal, ya, tidak menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Yang kedua, dia tidak melakukan inad, tidak melakukan pembangkangan tentang syariat Allah. Dan yang ketiga, tidak syak di dalam hatinya, keraguan-raguan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru tuh kesempurnaan atau kurang imannya masih diterima. Ya, tetapi kalau dia mengatakan ketiganya ada dalam dirinya, salah satunya saja tidak diterima, tetap dia ditulis sebagai orang kafir. Kafir hukumnya apa, Imam? Termasuk pun ketika kita ikrar bil lisan. Ya. Ada orang yang katakan bisa mengucapkan kalimat syahadat, ikrar. Ikrar syarat diterimanya hukum dunia. Dia mengucapkan asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah. Ini juga ada syaratnya. Dengan syarat diterimanya ikrar itu apabila dia tidak menampakkan amalan-amalan yang menggugurkan keimanannya. Contohnya apa? Contohnya dia mengaku Islam. Saya orang Islam. Ya. Saya yakin kepada Allah, tapi hari Minggu dia ke gereja. Kenapa? Masih yakin kepada yang lain, berarti termasuk orang munafik. Dan ini dikategorikan sebagai orang kafir. Menyembah berhala, masih yakin kepada yang lain, percaya dengan keris, percaya dengan cincin. Walaupun ikrar bil lisan, tetap kenapa tidak sempurna dengan tasdiknya tadi. Ya. Tuh, seperti itu keyakinan dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Berbeda dengan Mu'tazilah. Kalau Mu'tazilah ikrar bil lisan, tasdiqu bil qalbi wal amal bil arkan. Ini harus wajib nih, ketiga-tiganya ada dalam diri kita. Apa? Wajib kita mengucapkan 2 kalimat syahadat. Makin wajib meyakini di dalam hati kita. Ya, kalau kita tidak mengamalkan dengan perbuatan, maka belum dikatakan dia beriman. Kalau kita kan, oh dia belum sempurna imannya. Kalau orang Mu'tazilah tidak, apa? Tetap wajib kita apa? Beramal. Orang yang tidak beramal, walaupun dia tasdik, walaupun dia ikrar, maka dia itu artinya orang yang berada di dalam apa itu? Di dalam manzilah bainal manzilatain. Berada di dalam 2 tempat yang nanti di akhirat dia itu tetap akan masuk ke dalam neraka, tapi siksaannya itu lebih ringan daripada orang-orang kafir. Tuh, kalau akidah.
Akidahnya Mu'tazilah begitu. Ya. Kalau kita tidak begitu. Ya, makanya akidah Ahlussunnah wal Jamaah ini namanya akidah wasatiyah, pertengahan. Kalau kita Mu'tazilah nggak terima tuh orang sholat, tetap dia dikatakan belum beriman. Kalau nggak sholat, kalau nggak puasa, walaupun dia katakan masih yakin kepada Allah di dalam hatinya, bukan nanti dia nanti akan diada di neraka, seperti itu. Masya Allah. Saya belum menjelaskan tentang syarat-syarat untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat ini. Nantilah insya Allah kita lanjutkan ya. Baik, ini saja pembahasan kita. Ada yang mau ditanyakan? Cukup? Setelah Isya ya? Oke, insya Allah nanti kita bahas lagi. Mudah-mudahan bermanfaat, menambah wawasan kita. Nanti ditambah harusnya nih, wa mithalun hadzal hajju was salatu hadzal siyamu qadri waz zakah, gitu kan. Contohnya apa? Bisa katakan amal yang dimaksud di sini contohnya al-hajj, haji, was-shalah dan salat, hadzal siyam begitu pula puasa, qadri waz zakah, maka kesempurnaannya begitu pula kita ketika zakat. Jadi yang disebut amal di sini amalan dalam Islam. Artinya rukun-rukun Islam itu kita amalkan insyaallah ya. Cukup ini saja pembahasan kita pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan menambah keilmuan kita, wawasan kita, semakin menambah keimanan, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Keimanan sebagaimana yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW, diamalkan oleh para sahabat. Ini saja, terima kasih. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.